berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Salah guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif, jadi bekerja sama antara peserta didik, antara guru-guru dan juga orang tua murid, secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Next. Nah, ini Bapak Ibu guru, sebelum kepemilikan kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik sekolahnya. Yang ketiga, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai pemimpin ekosistem sekolah. Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah, di mana nanti lulusan itu, benar kata Ibu Kepala Sekolah bahwa lulusan PGP itu bisa untuk menjadi kepala sekolah, maka kita diajarkan bagaimana mengelola aset sekolah. Next. Nah, di sini jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik. Nah, faktor biotik itu di sekolah apa saja? Di sini ada unsur yang hidup, Bapak Ibu ya. Di sini ada unsur yang hidup dan abiotik. Abiotik itu apa? Unsur yang tidak hidupnya. Jadi, dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik ini akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Next, Bu. Nah, di sini Bapak Ibu guru, apa saja faktor biotik itu? Ada murid. Nah, murid-murid ini adalah faktor biotik, yaitu faktor yang hidupnya. Di samping murid, ada juga kepala sekolah, ada guru-guru, ada staf tenaga pendidikan, ada juga pengawas sekolah, ada orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, di sini saya disuruh oleh Bapak pengawas, Bapak pengajar praktik itu untuk mendiskusikan aset-aset sekolah bersama ibu kepala sekolah, bersama orang tua murid, dan bersama guru-guru juga. Setidaknya ada dari murid-murid yang melihat atau mengetahui aset-aset sekolah itu apa saja. Yang penting itu apa? Keuangan. Keuangan. Kalau tidak ada keuangan, maka sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, selain dari keuangan atau misalnya sumber-sumber dana ya,
alabiotiknya, jadi lebih ke yang tidak hidup seperti keuangan, seperti sarana, prasarana, dan lingkungan alam. Next. Yang oke, kalau tadi sebagai ekosistem, sekarang sekolah sebagai komunitas. Apa sih Bu sekolah sebagai komunitas? Sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pembangunan komunitas berbasis aset. Nah, di sini nanti saya jelaskan ada 7 aset yang ada di sekolah. Next. Menurut Green dan Hines tahun 2016 yang memetakan 7 aset utama atau bisa disebut dengan modal utama. Jadi Bapak Ibu, bahwa di sekolah itu menurut Green dan Hines itu ada 7 modal utama atau 7 aset utama. Apa saja 7 asetnya itu? Ini adalah merupakan salah satu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, kedua aset ini dapat saling beririsan, jadi saling berkaitan ya satu sama lain. Misalnya modal budaya dapat beririsan dengan modal agama. Nah, apa saja juga asetnya? Kita lihat di sini. Di sini modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan 7 modal finansial. Nah, apa saja modal manusia di Asia Pahlawan? Next. Yes. Nah, ini adalah main map-nya. Nanti akan dijabarkan satu-satu. Langsung aja, Miss. Oke, langsung. Nah, di sini modal manusia. Siapa saja yang disebut sebagai modal manusia di sini? Ada guru dan teknik. Ya, di sini ada guru dan teknik. Terdiri dari lulusan 99% S1 ya, dan 1% SMA. Betul tidak Bu ya, SMA bawah di sini. Kita berdiskusi ya. Ini tidak apa ya, kita santai, kita ngobrol biasa. Kita mendiskusikan bahwa modal manusia di SMA Pahlawan ini benar tidak. Untuk gurunya 99% ini lulusan S1. Insya Allah nanti Bu Intan mau S2 ya Bu Intan. Amin. Terus Bu Ratna mau S2. Nah, ada 1% mungkin SMA ada ya. Nah, ini benar Ibu, mesti kita bersama-sama mendiskusikan. Ya, alhamdulillah di kita ya Bu ya, di gurunya sudah S1 semua. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk SMA hanya Ya, itu mungkin yang 1%-nya itu SMA itu untuk menjaga sekolah. Jadi benar ya Ibu, kita berdiskusi. Kualifikasi usia pada rentang 23 sampai 59 tahun. salah. Apakah benar? Salah. Apa berapa berarti? 17 sampai 30. Ini catat dong. Beneran ada yang 17. Terus ini mendiskusikan apakah yang paling minimal usia di kita berapa? Jujur. Yang paling bungsu. Siapa berapa? Saya. Siapa Miss? Ratna atau Miss Erin? Yang paling muda? Erin. Hah? Miss Erin berapa itu? Kurang lebih.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong